Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup saudara dan saya. Karena itu kita patut mengucap syukur. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Tuhan memampukan kami dengan kuat kuasa-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ayah sedang mengajar anaknya yang masih kecil untuk berenang di sebuah kolam. Anaknya ini takut tenggelam, sehingga selalu berpegangan pada ayahnya. Sang ayah meminta anaknya menahan nafas sambil memasukkan kepala ke dalam air. Tapi anak ini takut kalau tidak bisa naik ke permukaan, tidak bisa mengeluarkan kepalanya dari air. Ayahnya katakan, "Percayalah nak, Ayah pasti menjaga dan mengangkat kamu keluar dari air kalau kamu terlalu lama di dalam air." Sang anak ini pun kemudian memasukkan kepalanya ke dalam air dan menahan nafasnya. Ia percaya bahwa ayahnya pasti ada memperhatikan dan menolongnya kalau diperlukan. Percaya penuh dan tanpa syarat adalah sikap yang perlu dari kita untuk teguh mempercayai Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepadanya tanpa syarat. Bayangkan seorang anak yang berkata kepada ayahnya, "Pa, saya mau percaya pada Papa kalau Papa membelikan saya motor. Kalau Papa tidak belikan saya motor, saya tidak mau percaya. Saya tidak mau sayang sama Papa." Ini adalah percaya dengan syarat. Percaya kepada Tuhan, percaya yang murni adalah percaya tanpa syarat. Kita perhatikan Rut 2 ayat 2 ini. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Rut adalah seorang perempuan Moab, bukan dari bangsa Israel. Tapi dia telah menetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan percayanya Rut kepada Tuhan adalah percaya tanpa syarat. Sekalipun ia miskin, susah, berkekurangan, tapi dia tetap setia dalam imannya. Meskipun untuk makan, dia harus memungut bulir-bulir jelai atau bulir-bulir gandum yang tercecer di ladang orang. Ia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Kita cenderung sulit untuk percaya tanpa syarat. Kita menyukai bukti. Kita ingin melihat dulu baru percaya. Kecenderungan ini, saudara, tidak hanya berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain, tapi juga seringkali terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali motivasi kita untuk percaya kepada Tuhan bersifat transaksional. Kita datang kepadanya karena ingin mendapat berkat, kesembuhan, kelancaran dalam usaha, dalam pekerjaan, ingin dapat jodoh, dan sebagainya. Iman kita jadi seperti alat tukar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika bukti kebaikan Tuhan tidak terlihat, tidak kita terima, ada kesusahan, ada peristiwa yang tidak kita harapkan, iman kita pun menjadi goyah. Tapi Rut tidak demikian. Rut tetap percaya. Iman yang benar, iman tanpa syarat, tidak didasarkan pada apa yang kita harapkan Tuhan lakukan untuk kita. Iman tanpa syarat adalah iman yang sungguh-sungguh.
Sekalipun ada keadaan sulit, sekalipun ada keadaan yang tidak seperti ekspektasi kita, kita akan tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Iman Rut tidak bergantung pada kenyamanan, tidak bergantung pada kekayaan. Imannya tidak bergantung pada perhitungan untung atau rugi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah iman kita adalah iman yang bersyarat? Kita ingin selalu melihat bukti dari Tuhan. Kita ingin mendapat keuntungan dari iman kita kepada Tuhan. Mari tinggalkan iman yang hitung-hitungan. Percayalah tanpa syarat. Kasihi Tuhan dengan tulus. Setia kepada Tuhan Yesus di sepanjang umur hidup kita dan sampai akhir hidup kita. Biarlah iman kita senantiasa terus ada dan tidak pernah hilang seiring dengan berjalannya waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami, menguatkan kami untuk hidup dalam kesetiaan, dalam kasih kepada Tuhan. Terlalu sering ya Tuhan, ada banyak situasi yang hendak membuat iman kami goyah. Kami tanpa sadar mempercayai Engkau dengan hitung-hitungan. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami bersalah dalam hal iman kami. Karena iman kami yang tidak tulus kepada Tuhan. Iman yang hitung-hitungan, iman yang bersyarat. Ampuni kami dan kuatkan kami ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh percaya kepadamu tanpa syarat apapun. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami sampai akhir nafas kami di bumi ini. Kuatkan kami Roh Kudus, kuatkan kami selalu. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, karena itu kuatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami ya Bapa di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa buat yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Apapun pergumulan yang sedang dialami, lawatlah ya Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan agar hidup kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.